Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kami dari Latsar CPNS, Pemprov Jabar, Angkatan 18, Kelompok 2. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai transformasi digital pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya. Dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Kintan Dwi Noviana Dewi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Mungkin yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Resti Mutia Kamsa dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kenalkan, nama saya Vanessa Pinabila dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Santosa dari Bapeda Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Baining Tias Palivanul Haryanti dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Baik, langsung saja kita mulai ya. Eh, Transformasi digital pada dasarnya itu adalah perubahan cara kerja birokrasi dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi informasi. Tujuannya itu untuk menjadikan pelayanan publik lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien. SPBE sendiri ini merupakan kerangka yang dipakai pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik secara menyeluruh. Melalui SPBE ini, data dan pelayanan publik diharapkan dapat terintegrasi sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, murah, dan berkualitas. Nah, dalam diskusi ini, masing-masing peserta akan menyampaikan dua hal. Yang pertama yaitu contoh penerapan SPBE di dinasnya masing-masing, dan yang kedua, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Baik, mari kita mulai pemaparan dari rekan pertama kepada Teh Resti. Mungkin saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Kintans yang sebagai moderator pada hari ini. Kalau dari perspektif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sendiri, penerapan SPB itu sangat penting ya, karena mengingat cakupan pelayanan publik Disdik itu sangat luas, mulai dari masyarakat umumnya itu sendiri yang terbagi menjadi peserta didik dan orang tua peserta didik itu sendiri, dan juga dari lingkup internal bisa dicontohkan dengan tenaga kependidikan atau guru. Lalu penerapan SPBE di Disdik Jabar sendiri diwujudkan melalui pengembangan sistem layanan pendidikan berbasis digital yang dicontohkan dengan website Sigesit untuk pendataan guru dan juga ada aplikasi di Dapodik untuk data satuan pendidikan, dan yang paling umum mungkin bisa dicontohkan dengan website SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Pada dasarnya, SPMB itu merupakan website yang digunakan untuk mendaftarkan peserta didik ke jenjang SMA, SMK, atau SLB. Di tahun-tahun sebelumnya, mungkin SPMB ini dikenal sebagai PPDB ya, namun sekarang berganti nama menjadi SPMB. Pada websitenya ini sendiri, tidak hanya digunakan untuk mendaftar peserta didik ke sekolah yang dituju, tapi juga terdapat berbagai informasi mengenai jenis-jenis jalur SPMB, kemudian juga ada informasi administratif yang berupa template surat yang bisa didownload dan digunakan untuk mendaftar nantinya. Untuk fitur khususnya sendiri ada fitur rekomendasi sekolah berdasarkan domisili yang kita tempati. Adapun inovasi terbaru pada tahun ini di web SPMB ini sendiri adalah mengadakan agen hotline untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan program SPMB itu sendiri. Sekian pemaparan dari saya, mungkin bisa dilanjutkan ke rekan saya berikutnya atau dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Untuk penerapan SPBE di Disperindak ini, ada platform Oke. digital bernama Silinda. Jadi Silinda ini singkatan dari Sistem Informasi Layanan Industri dan Perdagangan Jawa Barat. Fungsi utama dari Silinda ini
untuk memantau harga komoditas pokok di berbagai pasar secara real time. Jadi datanya ditampilkan mencakup kebutuhan dasar masyarakat kayak beras, gula, minyak goreng, sampai daging. Kemudian dengan adanya sistem ini, masyarakat itu nantinya dapat mengakses informasi harga secara lebih transparan dan pemerintah daerah juga dapat menggunakan data tersebut untuk analisis pasar, kemudian untuk menjaga kestabilan harga dan juga untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat. Namun tentunya ada beberapa tantangan yang dihadapi dari platform tersebut ya. Yang pertama ini, kualitas dan kecepatan pembaharuan dari data di lapangannya masih belum konsisten, sehingga informasinya kadang tidak akurat. Kemudian kapasitas SDM penginputan datanya juga masih perlu ditingkatkan agar proses pemantauannya ini bisa lebih berjalan lebih efektif dan lebih cepat. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Ya, terima kasih Teh Kintan selaku moderator. Izin teteh-teteh sekalian, kalau di Bapeda, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini merupakan terobosan yang luar biasa gitu ya, sama saja dengan dinas yang lainnya. Namun perbedaannya barangkali untuk dinas lainnya langsung bersinggungan, yang merasakan manfaatnya itu masyarakat, tetapi kalau di Bapeda barangkali yang merasakannya OPD atau internal Bapeda itu sendiri. Nah, sebagai salah satu contoh, ada yang namanya Sidak Bapeda Jabar. Ini merupakan suatu aplikasi sistem informasi lah ya, lebih tepatnya yang dirancang untuk mendukung pengelolaan kepegawaian sekaligus tata kelola organisasi di lingkungan Bapeda. Jadi dengan digunakannya aplikasi ini, urusan administrasi kepegawaian itu dapat dilihat oleh seluruh internal Bapeda dan hanya dapat diakses di Bapeda saja, gitu. Tidak dapat diakses di lokasi yang lain. Kemudian yang kedua, saat ini Bapeda juga sedang melakukan pemadanan data terpadu sosial ekonomi nasional. DTSN ini memang bukan bentuk sistem informasi, tetapi ini mendukung sistem informasi yang terintegrasi untuk kedepannya. Pemadanan data DTSN ini menjadi sarana strategis dalam meningkatkan akurasi data penerimaan bantuan sosial di Jawa Barat. Karena dengan melalui proses ini, data penerima manfaat dapat diverifikasi, divalidasi secara real time, sehingga penyaluran bantuan benar-benar menjangkau orang-orang yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Kemudian selain mencegah tumpang tindih dan potensi ketidaktepatan sasaran, DTSN juga memperkuat transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan program perlindungan sosial sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, di Bapeda juga sedang menciptakan, bukan sedang, tapi telah menciptakan dan menginisiasi hotline BPJS Ketenagakerjaan, yang mana ini dapat diisi oleh seluruh pekerja rentan atau tenaga kerja sektor informal di Jawa Barat. Apa itu tenaga kerja informal? Adalah mereka yang termasuk ke dalam pekerja yang tidak memiliki diversifikasi atau variasi pendapatan dalam setiap bulannya. Jadi mereka hanya bergantung pada satu pendapatan dan untuk kebutuhan besok pun belum tentu mereka dapat memenuhinya. Jadi banyak sekali, kurang lebih sekitar 3,5 juta masyarakat Jawa Barat berada di tenaga kerja informal tadi. Kemudian yang keempat, saat ini juga sedang berlangsungnya perancangan inovasi AI Strategic Planning Analysis, yang mana ini bermanfaat untuk perencanaan pembangunan lintas sektor, lintas daerah se-Jawa Barat. Tentunya dalam mengintegrasikan sistem SPBE ini, tantangan demi tantangan dapat akan kita lalui di Bapeda ya. Salah satunya adalah kebiasaan dan perilaku pengguna yang perlu disesuaikan, serta birokrasi yang cenderung rumit khususnya dalam pemadanan proses data DTSN ini tadi. Sedangkan untuk penggunaan sidak Bapeda Jabar saat ini masih terbatas dalam lingkup kepegawaian saja, belum ada inovasi yang lebih lanjut lagi. Barangkali pengintegrasian atau penerapan SPBE di Bapeda Jabar seperti itu, Teh. Mangga bisa dilanjut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, dalam rangka mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini menghadirkan inovasi layanan publik yang bernama Gerai Berdesa. Nah, Gerai Berdesa ini berfungsi sebagai media layanan, konsultasi, dan fasilitasi untuk mempercepat pembangunan desa. Kehadirannya bertujuan meningkatkan kualitas layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus memberikan respon cepat dan tepat terhadap kebutuhan pemerintah desa.
kelembagaan masyarakat desa maupun berbagai pihak lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang terlibat dalam pembangunan desa. Nah, selain itu, Grabber Desa juga menjadi wadah knowledge management melalui penguatan database di setiap bidang dan sekretariat. DPMD dapat menyediakan sumber pembelajaran yang bermanfaat bagi aparatur desa maupun masyarakat. Nah, dari website Grabber Desa ini tentu ada tantangannya. Yang pertama adalah memastikan layanan konsultasi dan fasilitasi dapat menjangkau seluruh desa secara merata, mengingat masih ada disparitas infrastruktur digital dan kemampuan SDM di tingkat desa. Dengan demikian, Grabber Desa tidak hanya sekedar layanan konsultasi, tetapi juga instrumen strategis untuk mewujudkan desa juara melalui tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, transparan, dan berbasis digital. Untuk selanjutnya, boleh dijelaskan kembali oleh Teh Kintan. Baik, untuk di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sendiri telah secara aktif mengimplementasikan berbagai inovasi digital guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan peternak wilayahnya. Adapun beberapa terobosan penting telah dihadirkan oleh DKPP Jabar, antara lain memanfaatkan data terbuka melalui portal Open Data Jawa Barat yang menyediakan informasi transparan dan akurat terkait kondisi pangan dan peternakan. Dengan data ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat dan berbasis bukti. Selain itu juga, DKPP mengembangkan sistem digital untuk pengelolaan nomor kontrol veteriner yang berfungsi sebagai alat pengawasan kesehatan hewan secara real time. Sistem ini juga mendukung sertifikasi usaha peternakan sehingga produk yang dihasilkan itu memenuhi standar keamanan dan kualitas. Adapun portal layanan Imonef, karena setiap UPTD itu mengadakan program hibah bibit ternak. Jadi bibit ternak itu harus rutin dilakukan monitoring evaluasi bagi peternak yang mendapatkan hibah bibit tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaporan kegiatan dan program, serta mampu mengurangi pelaporan manual dan meningkatkan akuntabilitas. Namun hambatannya itu belum semua UPTD menerapkan program Imonef tersebut. Hal ini juga terjadi karena belum semua petugas UPTD itu memiliki keterampilan digital yang cukup untuk mengaplikasikan Imonef tersebut. Kedua juga ketersediaan perangkat digital yang memadai itu belum tersebar secara merata di seluruh UPTD. Dan yang terakhir, perbedaan prioritas dan komitmen di setiap UPTD itu. Terima kasih teman-teman atas pemaparan yang sangat jelas tadi dari penjelasan. Terlihat ya bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini sudah dilakukan di berbagai OPD, mulai dari pendidikan, perdagangan, perencanaan, desa, hingga peternakan. Namun di setiap instansi juga pasti menghadapi tantangannya masing-masing ya. Nah, mari kita masuk ke sesi diskusi. Menurut teman-teman nih, apa kesamaan hambatan yang dihadapi OPD kita dalam melaksanakan SPBE di Jawa Barat? Mungkin siapa dulu yang mau menjawab? Izin menanggapi ya Teh. Menurut saya sih kesamaan hambatan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan SPBE di Jawa Barat ini umumnya terletak pada keterbatasan infrastruktur digital, sama perbedaan kapasitas SDM dalam menguasai teknologi, serta masih adanya resistensi terhadap perubahan dan pola kerja manual ke sistem digital. Mungkin boleh teman-teman yang lain? Ya, aku izin menanggapi juga ya, Teh. Menurut saya hambatannya sama ya, yakni mengubah kebiasaan dari para pegawai, kemudian menciptakan inovasi yang radikal juga itu perlu melewati birokrasi yang rumit, sehingga membutuhkan proses dan waktu yang lama dalam merealisasikan, apalagi yang masih dalam tahap rancangan itu tadi. Mungkin kayak gitu Teh kalau dari Bapeda. Izin menambahkan opini Kang Iqbal dan Teh Tias tadi, kalau hambatan yang kami alami di Dinas Pendidikan itu kurang lebih sama, yaitu gangguan kelancaran pelayanan. Seringkali website
pelayanan pendidikan itu down atau tidak bisa diakses karena adanya lonjakan traffic. Kedepannya penanganan risiko ini bisa dilakukan dengan sistem ANDRI atau QU system yang membatasi akses website itu maksimal 10.000 user per batch untuk mengatur lalu lintas akses ke aplikasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Izin menanggapi, kalau menurut saya ini ya kesamaan hambatannya yang dihadapi setiap OPD ini ada pada kesiapan SDM dan keberlanjutan sistem ya. Jadi masih banyak pegawai biasanya masih dalam tahap penyesuaian terhadap aplikasi digital. Jadi penggunaannya ini masih belum optimal. Jadi tantangan utamanya ini bukan ada di teknologinya juga, tapi juga ada di adaptasi dan konsistensi dalam menjalankannya. Sekian dari saya. Mungkin saya juga akan menambahkan ya, menurut saya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini itu di OPD Jawa Barat menghadapi sejumlah tantangan fundamental yang bersifat struktural dan operasional gitu. Kesamaan hambatan ini tuh umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 poin utama ya, yaitu infrastruktur, teknologi, dan juga SDM. Secara infrastruktur, tantangan terbesar adalah belum meratanya ketersediaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang stabil dan andal. Poin keduanya yaitu SDM, karena masih banyak pegawai yang masih memiliki kesenjangan kompetensi digital. Baik, rekan-rekan semua, kita sudah mendengarkan pemaparan dari masing-masing OPD mengenai penerapan dan tantangan dalam melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dari diskusi yang telah berlangsung, dapat kita tarik beberapa poin penting. Yang pertama itu setiap OPD memiliki inovasi digital masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari pendidikan, perdagangan, perencanaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa hingga ketahanan pangan dan peternakan. Yang kedua, meskipun bentuk penerapannya beragam, ternyata hambatan yang dihadapi itu relatif serupa, yaitu keterbatasan infrastruktur, kesiapan dan literasi digital SDM, serta konsistensi dalam menjaga keberlanjutan sistem. Yang ketiga, hal ini juga menunjukkan bahwa SPBE bukan hanya soal penerapan teknologi, tetapi juga soal komitmen, adaptasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Semoga diskusi hari ini menjadi pengingat bagi kita semua sebagai calon ASN untuk berperan aktif dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan. Dengan begitu, cita-cita mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat itu dapat tercapai. Terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.